Oke lur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat Peji Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Dalam video saya yang kemarin ya, sekarang hari Selasa, hari Minggu dan Senin kemarin itu ya, tentang orang atau manusia-manusia yang mengganggu satwa peningit ini ya toh, itu efek dampaknya itu sangat mengerikan ya kan. Insya Allah seperti itu lur. Karena apa, yang diganggu ini bukan orang sembarangan. Ini yang diganggu insya Allah waliullah, wali. Kan satwa peningit atau imam mati kan bukan nabi tapi seorang wali. Nah, jika diganggu kan Allah nggak terima, ya kan, walinya atau wakilnya. Apalagi kanan kirinya yang menjaga, dan juga semua alam-alam raya ini, entah angin, semua unsur lah ya toh. Angin, air, api, ke tanah. Nah, manusia yang mengganggu itu terbuat dari apa? Kan tanah. Tubuh manusia itu kan dari 4 unsur, yaitu tanah, ciptaan dari tanah manusia. Terus air, air kan aliran darah kan semua cairan, ya toh, cairan air. Kan seperti itu. Api kan ibaratnya seperti amarah atau emosi, punya nafsu semacam itu, ya kan. Dan angin, angin, ini lur, kalau nggak ada angin nggak bisa hidup ya toh. Yang dihirup oleh kita kan udara atau oksigen. Nah, 4 unsur sebetulnya ada dalam diri manusia. Nah, ini lur, jika mau atau diizinkan oleh Allah, orang yang mengganggu itu kan beliau menguasai 4 unsur. Angin itu loh, atau katakanlah kepada orang tersebut yang mengganggu, jangan di stop sekitar 1 cm dari telinga atau dari mulut atau dari hidung, hirup. Nah, itu kan nggak bisa bernapas, kan nggak ada oksigen. Kan beliau yang mengendalikan. Itu aja cukup loh, bisa kalau diizinkan loh ya oleh Allah. Itu sudah cukup, sudah hancur, sudah langsung mati orang itu ya kan. Kan nggak ada oksigen, nggak ada udara yang dihirup. Dan satu lagi, air atau cairan yang mengalir dalam tubuh kita, tubuh manusia. Nah, si pengganggu ini jika Allah mengizinkan, beliau bisa menghentikan aliran darah. Nah, ayo, mau apa lagi? Ya kan, mengerikan sebetulnya, ya toh, sangat mengerikan. Seperti itu lur contohnya, air, cairan, nafsu, stop, apalagi itu air, udara. Itu aja 2 unsur atau 1 unsur ada cukup untuk menghancurkan orang tersebut. Tapi Allah berkehendak lain, mungkin juga beliau juga berkehendak lain. Akibatnya diberi penyakit itu tadi, yaitu seluruh organ tubuhnya hancur lebur dan merasakan kesakitan. Itu kesakitan di dunia, belum lagi di akhirat. Nah ini loh, waduh ngeri. Ini berlipat-lipat, di dunia dapat ya toh, di akhirat dapat, apalagi alam kubur dapat juga ya kan. Ya kan, sangat mengerikan. Tapi ya itu tadi, harus merasakan kesakitannya dahulu, menderita seperti itu, ya kan? Enggak, organ tubuhnya semuanya hancur. Aduh wis. Nah, ini lagi lur, mungkin ini kena efeknya. Mungkin ya, ini mudah-mudahan nggak terjadi, tapi ya bagaimana lagi. Ini efeknya ini berantai. Apa kok bisa berantai? Ya bagaimana lagi, keluarganya si korban ini yang mengganggu beliau ini atau keluarganya juga ikut dampaknya, terkena lur. Tapi insya Allah ya mungkin bukan penyakit ya, atau apa, mungkin kehidupannya suram. Kehidupannya suram, mungkin nggak ada keberkahan, sering kena musibah,
kena sering kena malapetaka, efeknya ini berantai itu loh, ngeri. Ini keluarganya itu loh, ya kan. Insya Allah seperti itu nantinya. Ini makanya ini apa ya, saya juga nggak enak juga menceritakan ini, tapi ini salah satu efeknya itu loh jika mengganggu beliau satu penyakit ini. Kenapa seperti itu? Langsung seorang wali diganggu, ya toh? Kan seperti akhir zaman yang akan membunuh Dajjal nantinya. Tapi yang membunuh kan Nabi Isa alaihissalam, tapi pedangnya kan dari beliau Imam Mahdi ini. Itu loh yang akan berperang melawan pasukan Dajjal nantinya. Mengerikan ini. Ini apa? Kenapa seperti itu? Ini menjadi contoh lah, sebagai contoh bagi orang-orang yang mengganggu seorang alim, ulama atau apa. Efeknya itu berantai, nggak ada keberkahan. Ya kan? Yang mengganggu beliau itu efeknya ini berantai loh, keberkahan keluarganya pun kena dampaknya. Mengerikan itu loh. Mungkin karena sering kena musibah atau apa salah keluarganya itu seperti itu nantinya loh. Ini berantai, ya kan. Ya itu tadi, nah seorang wali kok diganggu itu loh, ya kan. Biasanya seperti ya memang kalau itu sih ya, kalau gitu mungkin orang itu nggak tahu atau apa, tapi kan itu menjadi sebuah pelajaran, ya kan. Jangan mengganggu orang-orang, terutama ya semuanya lah. Yang namanya manusia kan hidup damai, tentram, ya kan, berdampingan lah ini. Waduh, subhanallah, yang nggak tahu juga repot itu loh, ya kan, menceritakan ini loh. Jadi ya bagaimana lagi, itulah efek-efeknya jika orang-orang, ya salah satu contoh mungkin ada yang mengganggu apa ya, terdekatnya alim ulama atau seorang kiai atau apa. Nah, efeknya seperti itu, akan terkena sendiri, celaka sendiri itu loh. Kan orang ulama kan dekat dengan Allah, ya toh. Apalagi wali, apalagi beliau. Waduh, sulit dibayangkan seperti apa ya nantinya itu orang-orang tersebut, ya kan. Ngeri lur itu loh. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, karena memang di depan tidak ada yang tahu seperti itu, ya kan. Ya mungkin itu apa ya, salah satu orang-orang yang mengganggu beliau ini akan menjadi sebuah apa ya, contoh lah bagi orang-orang lain, ya kan. Jangan suka mengganggu orang, bahkan orang biasa pun itu nggak diperbolehkan, ya toh. Apalagi seorang ulama atau kiai, waduh, bahkan orang bersih yang tak tahu apa atau yang tak bersalah apa-apa, nah itu bisa juga seperti itu loh, ya. Dampaknya itu apa ya, luas, ya toh. Mungkin keberkahannya dikurangi tiap harinya. Nama juga keberkahan lur, kalau dikurangi atau diambil habis, ya. Hanya tinggal capek saja yang apa ya, yang dirasakan, nggak ada hasil apa-apa, nggak menghasilkan apapun, kan seperti itu lur. Jadi ya sepertilah lur, mengerikan lah pokoknya. Ini mungkin sebagian kecil, banyak cerita-cerita yang mengganggu beliau itu mungkin insya Allah banyak versinya. Mungkin teman saudaraku yang tahu, monggo komen di kolom komentar, menceritakanlah yang seperti itu. Bahkan kepada orang baik sekalipun kita nggak boleh orang ganggu, apalagi orang biasa, ya intinya enggak, ya itu tadi, ya toh. Sama kita sebagai manusia hidup berdampingan, saling hormat menghormati, kan seperti itu, ya toh. Wong di dunia kita ini hidup itu sementara, kita ini di dunia ini hanyalah apa ya, ujian yang harus kita jalani, kan seperti itu lur. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, karena kereta api rel ini ada di sebelah kiri saya lur. Terus sedikit lagi ada kanan, wis sejalur, jadi berhentinya berbarengan. Pintu apa ya, pintu kereta api itu loh, ya seperti itulah lur contohnya. Ya cukup, mungkin cukup sampai di situ lur. Insyaallah kita sambung lagi kembali nanti, insyaallah. Jaga diri baik-baik, karena semakin lama juga semakin dekat lur. Hidup di dunia kita ini hanya ya tinggal hitungan tahun,
Tapi yang akhir zaman ini ya juga kita sudah memasuki akhir zaman, atau kita menunggu beliau lah, insya Allah nggak lama lagi lur. Insya Allah beliau nggak lama lagi beliau akan muncul, karena alam pun sudah saat ini sebetulnya kan memasuki musim kemarau, tapi masih saja hujan ya kan.